Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Budiani SPD selaku mentor MOOC P3K 2025 Angkatan 22 di Korwil Bidikcam Kaliwungu. Yang terhormat rekan-rekan peserta seminar MOOC P3K 2025 Angkatan 22 khususnya di Korwil Bidikcam Kaliwungu yang berbahagia. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ratna Putri Kusumawardhani. Saya bekerja di SD Negeri Siwal 1 sebagai pengadministrasi perkantoran. Saya berdiri di sini akan menyampaikan hasil seminar MOOC P3K 2025 tentang orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Kabupaten Semarang, khususnya yang berada di Korwil Bidikcam Kaliwungu. Baik, akan saya mulai. Orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah langkah awal untuk membentuk karakter dan profesionalisme pegawai. Dari orientasi ini bertujuan supaya memberikan pemahaman tentang nilai dasar ASN, etika kerja, dan budaya kerja di instansi pemerintah. Kemudian diharapkan kita sebagai pegawai memiliki sifat profesional, berintegritas, dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di Kabupaten Semarang sendiri memiliki visi, yaitu berdikari. Apa itu berdikari? Yaitu bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera, dan mandiri dengan semangat bergotong royong berdasarkan Pancasila dalam bingkai NKRI yang berbineka tunggal ika. Dari visi tersebut menghasilkan misi, ada 7 poin. Salah satunya yaitu meningkatkan pengelolaan SDA atau sumber daya alam dan lingkungan hidup, menjaga kelestarian. Di SD Siwal 1 di tempat saya bekerja memiliki visi, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, cerdas, unggul, sopan, berkarakter, dan berguna dalam kehidupan. Dan menghasilkan misi ada 4 poin, yaitu pertama, menyiapkan generasi yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, membentuk sikap dan perilaku aktif, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, menumbuh kembangkan budaya kompetitif. Dan yang terakhir yaitu mendidik insan yang mandiri dan berbudi pekerti luhur. Saya berdiri di sini yaitu untuk melaporkan hasil rencana kerja saya. Ada 3 kegiatan. Yang pertama, mensinkronisasi data di Dapodik sesuai dengan kondisi terbaru di sekolah. Yang kedua, melaksanakan proses sinkronisasi data Dapodik. Yang ketiga, menyusun dan mendokumentasikan laporan hasil sinkronisasi. Dari hasil RHK saya memiliki beberapa tahapan. Yang kegiatan pertama yaitu mensinkronisasi data Dapodik. Yang pertama tahapannya yaitu saya mengunduh data terbaru dari aplikasi Dapodik. Selanjutnya saya menganalisis dan membandingkan data Dapodik dengan data fisik atau dokumen
yang berada di sekolah. Yang terakhir yaitu saya apabila ada pembaruan, saya melakukan perbaikan apabila ada data yang ditemukan tidak sesuai. Untuk kegiatan yang kedua yaitu melaksanakan proses sinkronisasi data Dapodik. Tahapannya yang saya lakukan yaitu yang pertama, saya memastikan koneksi internet itu stabil dalam aplikasi Dapodik. Kemudian menjalankan proses sinkronisasi data Dapodik. Dan yang terakhir, menyimpan notifikasi atau bukti laporan sinkronisasi. Untuk kegiatan yang ketiga, yaitu saya menyusun dan mendokumentasikan laporan hasil sinkronisasi yang telah saya lakukan. Tahapan yang saya lakukan yaitu processing synchronization atau mengolah bukti, sinkronisasi dan data yang telah diverifikasi. Selanjutnya tahapan yang kedua yaitu compile monthly report on Dapodik, yaitu menyusun laporan bulanan hasil sinkronisasi Dapodik. Yang terakhir yaitu systematically arsip atau mengarsipkan laporan sinkronisasi secara sistematis. Dari hasil pemaparan yang sudah saya sampaikan menghasilkan 4 poin. Salah satunya yaitu dengan meningkatnya kualitas dan etika kerja ASN, terutama P3K, siswa akan menerima layanan pendidikan yang lebih baik, baik dari sisi pembelajaran maupun pembinaan karakter. Baik Bapak Ibu, bisa dilihat dalam layar monitor, saya telah mendokumentasikan foto kegiatan selama orientasi, saat pembukaan, kemudian kita melakukan daring, kemudian saat kita mentoring bersama Ibu Budi, dan saat kita melakukan presentasi. Bapak Ibu, saya akan berpantun sedikit nih. Pergi ke pasar membeli mangga, Cakep. tak lupa membeli sambal terasi. Cakep. Kalau ada yang ingin bertanya, saya siap beri jawaban pasti. Terima kasih. Ini mau tanya pada Bu Ratna, bagaimana kesan pertama menjadi pengadministrasi perkantoran di sekolah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Iwan. Saya akan menjelaskan. Awal pertama saya menjadi atau ditunjuk menjadi operator sekolah. Awalnya saya merasa grogi, deg-degan, bingung, ada perasaan takut apakah saya itu bisa melakukan pekerjaan sebagai operator sekolah. Tetapi setelah dibujuk, setelah disupport oleh kawan-kawan, saya akhirnya menjadi tertantang. Saya bersemangat mencari ilmu baru dalam dunia operator sekolah. Saat ANBK pertama, itu saya ditunjuk sebagai proktor. Awalnya saya ragu, apa saya bisa? Kalau nanti misalkan saya salah, itu gimana? Tapi setelah disupport oleh teman-teman, akhirnya saya memberanikan diri, bersemangat bagaimana jadi proktor ANBK itu. Setelah saya masuk ke dalam dunia operator itu ternyata sangat asyik, sangat rasanya tuh wow gitu loh. Jadi saya akhirnya bertekad supaya menambah ilmu baru di dunia operator seperti itu. Apakah ada saran Bapak Ibu? Oh iya, terima kasih Bu Ratna, sudah luar biasa dalam memberikan pemaparan tadi. Tadi kami melihat di kegiatan panjenengan perencanaannya pertama adalah mengunduh data terbaru dari aplikasi Dapodik ya. Harapan kami
sebelum panjenengan mengunduh itu kan dibuka dulu rapat pendidikannya ya. Yang istilahnya ada istilah IRB, identifikasi, refleksi, benahi perencanaan dan benahi apa? Ada IRB, nanti dibuka ya. Harus perso. Ini istilah baru yang berkaitan dengan rapat pendidikan. Jadi panjenengan di dalam mengunduh di data yang terbaru dari aplikasi Dapodik ini setiap akhir bulan sama yang saya berikan di panjenengan tadi harus ada update data teman-teman maupun siswa. Jadi setiap akhir bulan, iya caranya, meskipun tidak secara formal, mungkin dengan sharing-sharing waktu istirahat. Apakah Bapak Ibu ada yang punya data yang terbaru yang harus kami benahi? Nah ini dari update Dapodik secara berkala, minimal setiap akhir bulan. Ini masukan dari kami. Jadi panjenengan menganalisa dulu, mengidentifikasi dulu, merefleksi dan melakukan pembenahan, dari perencanaan sampai pelaksanaan. Mungkin itu yang bisa kami berikan. Sudah luar biasa. Ini peserta nomor berapa? 7 ya? 7 3 ya. Peserta nomor 7 luar biasa. Semoga yang lainnya semakin kesini semakin luar biasa. Aplaus untuk Mbak Ratna. Terima kasih Ibu atas masukannya. Bapak Ibu, saya akan menutupnya dengan pantun kembali. Bunga melati harum